Berakhir sudah perjalanan timnas Qatar di Piala Dunia edisi tahun 2022. Tim berjuluk The Maroons itu dipastikan tersingkir dari ajang 4 tahunan tersebut setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Bermain di Stadion Al Tumama Jumat 25 November malam waktu Indonesia Barat, Qatar dalam misi besar untuk bangkit dari kekalahan di laga pembuka. Meski Senegal tampil dominan di awal babak pertama, namun permainan disiplin Qatar masih sulit untuk ditembus anak asuh Aliou Cissé. Senegal sempat mengancam gawang tuan rumah pada menit ke-15 melalui aksi dari Krépin Diatta. Namun, tembakannya masih bisa diatasi kiper Marcel Barsam. Setelah berkali-kali melakukan tekanan, Senegal akhirnya berhasil memecah kebuntuan saat Boulaye Dia menjebol gawang tuan rumah memanfaatkan kesalahan bek lawan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Qatar kembali kebobolan saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Kali ini, Famara Diédhiou berhasil mencetak gol lewat sundulan kepala setelah memanfaatkan situasi sepak pojok. Tertinggal 2-0, tuan rumah terus mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Sebuah peluang emas akhirnya hadir saat laga memasuki menit ke-78. Umpan silang dari Ismail Muhammad berhasil disambar Muhammad Muntari menjadi gol lewat tandukan kepala. Namun sayangnya, setelah berhasil memperkecil kedudukan, Qatar justru kembali kebobolan pada menit ke-82. Kali ini lewat gol dari Bamba Dieng. Memanfaatkan umpan tarik Iliman Ndiaye, pemain milik Olympique Marseille itu berhasil mencetak gol ketiga Senegal dan menutup kemenangan 3-1 atas timnas Qatar. Tidak ada tambahan gol di sisa babak kedua dan Qatar pun dipastikan menjadi tim pertama yang tersingkir dari Piala Dunia 2022. Kegagalan Qatar di rumah sendiri dipastikan setelah di pertandingan lainnya Belanda dan Ekuador hanya bermain imbang 1-1. Dengan koleksi 0 poin, sudah tidak mungkin lagi bagi Qatar untuk mengejar 2 tim teratas yaitu Belanda dan Ekuador yang sama-sama mengemas 4 poin. Ironi memang karena selain bertindak sebagai tuan rumah, Qatar merupakan juara Piala Asia 2019 setelah mengalahkan Jepang dengan skor 3-1 di partai final. Dengan catatan ini, Qatar juga menjadi tim Asia terburuk di Piala Dunia 2022. Wakil Asia lainnya seperti Jepang, Iran, Arab Saudi, dan Korea Selatan masih mampu bersaing di grup masing-masing. Padahal sebelumnya, tim berjuluk The Maroons itu telah melakukan persiapan selama kurang lebih 10 tahun untuk menyambut Piala Dunia pertama mereka. Namun, Qatar menghadapi tantangan yang super berat. Bagaimanapun juga, Qatar adalah satu-satunya tim yang memulai debutnya di Piala Dunia tahun ini dan merupakan satu di antara tuan rumah dengan peringkat terendah dalam sejarah kompetisi. Tidak adanya pemain yang merumput di kompetisi Eropa disinyalir sebagai penyebab kegagalan Qatar di Piala Dunia tahun ini. Pelatih timnas Qatar Felix Sanchez awalnya menebar keyakinan timnya akan melangkah jauh di hadapan pendukung sendiri. Namun, status tuan rumah ternyata tidak membantu banyak. Felix Sanchez bekerja di timnas senior mulai 2017. Sebuah rekor buruk juga ditorehkan Qatar di Piala Dunia 2022. Mereka menjadi tuan rumah pertama dalam sejarah Piala Dunia yang tersingkir setelah 2 pertandingan. Kini, upaya Qatar untuk menutup kiprahnya di Piala Dunia 2022 dengan kemenangan akan dihadang dengan ujian berat. Mereka akan menghadapi raksasa grup A yaitu Belanda di laga terakhir.